wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya saya dapat menyelesaikan tugas video pada hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Yeti Husnul Hayati, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Elva Cantika Putri dengan nomor pokok mahasiswa 021124255. Izinkan saya untuk menyampaikan materi presentasi yang berjudul Manajemen Waktu untuk Mahasiswa. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Manajemen waktu merupakan kemampuan penting bagi mahasiswa untuk merencanakan, mengatur, dan juga mengendalikan aktivitas sehari-hari agar tidak kewalahan. Dengan mengelola waktu dengan baik, mahasiswa dapat menghindari tugas menumpuk, belajar secara lebih efisien, dan juga menjaga keseimbangan antara kegiatan di perkuliahan, organisasi, maupun kehidupan pribadinya. Selanjutnya, di sini ada pentingnya manajemen waktu. Pengelolaan waktu yang baik membantu mahasiswa menyelesaikan tugas tepat dengan waktunya, tetap fokus, serta mengurangi stres akibat tekanan dari akademik. Selain itu, manajemen waktu yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, membuat jadwal lebih teratur, dan memberi ruang untuk istirahat dari aktivitas lainnya. Di sini juga terdapat masalah-masalah yang sering dihadapi oleh mahasiswa. Yang pertama ada menunda-nunda pekerjaan. Mahasiswa yang sering menunda tugas membuat pekerjaannya lebih menumpuk dan akhirnya dikerjakan secara terburu-buru. Yang kedua, ada tidak membuat rencana harian ataupun mingguan. Tanpa jadwal yang jelas, aktivitas jadinya berantakan dan banyak tugas yang terlupakan. Selanjutnya ada terlalu banyak aktivitas tanpa prioritas. Ketika semuanya dianggap penting, waktu jadi tidak terkendali dan juga fokusnya mulai hilang. Dan yang terakhir ada distraksi dari handphone, media sosial, dan juga lingkungan. Gangguan kecil seperti notifikasi yang sering kali muncul membuat konsentrasi cepat buyar dan juga waktunya terbuang secara sia-sia. Di sini juga ada cara-cara mengatasi masalah tersebut. Yang pertama ada gunakan metode to-do list setiap harinya. Metode ini membantu mengetahui daftar tugas yang harus diselesaikan sehingga tidak terjadinya kebingungan saat memulai suatu pekerjaan. Yang kedua, ada atur prioritas dengan konsep penting versus mendesak. Pendekatan ini memudahkan dalam menentukan tugas yang perlu dikerjakan terlebih dahulu agar waktunya digunakan lebih efektif. Yang ketiga, ada batasi penggunaan media sosial dengan waktu khusus. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga konsentrasi agar tidak mudah terganggu dan menghindari penggunaan media sosial secara berlebihan. Dan yang terakhir ada istirahat teratur dengan teknik Pomodoro. Teknik ini memungkinkan sesi belajar berlangsung dalam waktu yang singkat disertai dengan jeda istirahat sehingga dapat mengurangi rasa kelelahan mahasiswa. Selanjutnya di sini juga dijelaskan teknik-teknik manajemen waktu. Yang pertama tadi yang sudah disebutkan ada Pomodoro teknik. Teknik ini membagi waktu belajar menjadi sesi fokus selama 25 menit dan juga kemudian diikuti istirahat selama kurang lebih 5 menit. Tujuannya ini adalah untuk menjaga konsentrasi dan mencegah kesalahan saat belajar. Yang kedua ada time blocking. Metode ini mengatur kegiatan harian dengan membagi waktu ke dalam blok-blok khusus. Jadi setiap blok waktu ditujukan hanya untuk satu jenis aktivitas saja sehingga pekerjaan menjadi lebih terstruktur. Yang ketiga ada Eisenhower Matrix. Teknik ini tuh membantu memilah tugas berdasarkan tingkat kepentingan dan juga urgensinya. Jadi dengan cara ini seseorang dapat menentukan prioritas dan juga menyelesaikan tugas yang penting terlebih dahulu. Dan yang terakhir, yang keempat ada 2-minute rule. Aturan ini menyatakan bahwa jika suatu tugas dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, maka tugas tersebut sebaiknya dikerjakan dengan segera. Hal ini membantu mengurangi penundaan dan juga mengefektifkan waktu. Selanjutnya di sini juga ada kebiasaan-kebiasaan yang harus dibangun oleh mahasiswa untuk dapat memanage waktunya.
Yang pertama ada bangun dan tidur di jam yang konsisten setiap harinya. Yang kedua ada review rencana setiap malam. Yang ketiga ada fokus untuk satu tugas dalam satu waktu saja. Dan yang keempat, yang terakhir ada menjaga lingkungan tetap rapi dan juga kondusif. Di sini juga ada tips-tips agar tetap konsisten. Yang pertama, biasanya nih dimulai dari kebiasaan kecil terlebih dahulu. Memulai dari tindakan sederhana ini membantu membangun konsentrasi tanpa merasa terbebani sehingga kebiasaan yang baru ini lebih mudah dipertahankan. Selanjutnya yang kedua ada hindari perfeksionisme yang menghambat suatu tindakan. Terlalu fokus pada kesempatan sering membuat seseorang menunda pekerjaannya. Lebih baik segera memulai dan juga memperbaikinya sambil berjalan. Dan yang ketiga ada beri penghargaan kepada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas. Memberi hadiah kecil pada diri sendiri dapat meningkatkan motivasi dan juga membuat proses belajar lebih menyenangkan. Yang terakhir, di sini adalah lakukan evaluasi mingguan terhadap keberhasilan dan juga kendalanya. Evaluasi rutin membantu mengetahui apa yang sudah efektif dan juga bagian mana yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan waktu. Selanjutnya yang terakhir di sini ada kesimpulan. Manajemen waktu bukan sekadar menyusun jadwal, tetapi membangun kebiasaan untuk disiplin dan konsisten. Dengan teknik yang tepat dan pelaksanaan yang teratur, mahasiswa dapat menjadi lebih produktif, tidak mudah stres, serta mampu menyeimbangkan kegiatan akademik maupun kehidupan pribadinya. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.